Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Nadia selalu percaya bahwa rumah adalah tempat di mana hati berlabuh. Baginya, rumah adalah sebuah villa megah di kawasan elit Jakarta, dengan taman belakang yang menghadap langsung ke danau buatan yang tenang. Rumah itu adalah buah dari kerja kerasnya, tetesan keringat dan jam tidur yang ia korbankan untuk membangun agensi pemasaran digital miliknya dari nol. Namun, yang membuat rumah itu terasa seperti surga bukanlah pilar-pilar tinggi atau kolam renang dengan lampu temaram, melainkan kehadiran Alam, suaminya. Bagi Nadia, Alam adalah pelengkap puzzle kehidupannya yang sempurna. Malam itu, seperti malam-malam biasanya, Nadia pulang setelah rapat panjang dengan klien dari luar negeri. Aroma masakan favoritnya, sup iga bakar, menyambutnya begitu ia melangkahkan kaki ke dalam rumah. Di sana, di dapur yang luas dan berkilauan, Alam berdiri dengan celemek melingkar di pinggangnya yang tegap, tersenyum hangat. Senyum yang dulu selalu berhasil meluluhkan semua lelah di tubuh Nadia. "Selamat datang kembali, Ratu," sapa Alam, suaranya dalam dan menenangkan. Ia menghampiri Nadia, mengambil tas kerjanya, dan mengecup keningnya dengan lembut. "Mandi dulu, makan malam sudah siap. Aku juga siapkan air hangat untukmu." Perlakuan seperti inilah yang membuat Nadia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Alam tidak sekaya dirinya, bisnis properti skala kecil yang dikelolanya seringkali tersendat. Namun, ia menebusnya dengan perhatian dan kasih sayang yang melimpah. Setidaknya, itulah yang Nadia yakini selama 5 tahun pernikahan mereka. Ia tidak pernah keberatan menjadi tulang punggung utama keluarga. Baginya, cinta tidak bisa diukur dengan saldo rekening. Ia mencintai Alam, dan itu sudah lebih dari cukup. Setelah membersihkan diri, mereka duduk di meja makan yang menghadap ke taman. Alam melayaninya dengan telaten, menyendokkan nasi dan menuangkan sup ke mangkuknya. Mereka berbicara tentang hari masing-masing. Nadia menceritakan kesepakatan besar yang baru saja ia menangkan, sementara Alam menceritakan tentang proyek barunya, sebuah rencana pengembangan aplikasi media sosial yang menurutnya akan menjadi terobosan besar. "Proyek ini butuh banyak riset, sayang. Terutama soal tren anak muda sekarang. Aku harus sering-sering melihat TikTok dan platform lain untuk memahami pasar," kata Alam sambil menyuap makanannya. Nadia mengangguk mengerti. "Tentu saja. Kalau butuh dana untuk riset atau pengembangan awal, bilang saja padaku. Kamu tahu aku selalu mendukungmu." Alam tersenyum lebar. "Kamu memang istri terbaik, Nat. Aku tidak tahu akan jadi apa tanpamu." Namun, di tengah kesempurnaan itu, sebuah retakan kecil mulai muncul, nyaris tak terlihat. Beberapa minggu terakhir, Nadia mulai menyadari ada yang berbeda. Awalnya adalah hal-hal sepele. Alam menjadi lebih posesif terhadap ponselnya. Dulu, ponsel mereka sering tergeletak begitu saja, saling tahu kata sandi masing-masing. Sekarang, ponsel Alam selalu berada dalam genggamannya atau terbalik di atas meja. Suatu kali, Nadia tidak sengaja melirik saat Alam sedang membalas pesan, dan Alam refleks memalingkan layar ponselnya dengan gerakan cepat yang tidak wajar. Ketika Nadia bertanya, jawaban Alam selalu sama. "Ini grup diskusi proyek baru, sayang. Isinya data-data rahasia, aku tidak mau bocor." Nadia mencoba mempercayainya, menepis bisikan aneh di hatinya sebagai paranoia semata. Kemudian, muncul keanehan pada laporan keuangan bulanannya. Sebagai seorang pebisnis yang teliti, Nadia selalu memeriksa setiap transaksi yang keluar dari rekening pribadinya. Ia menemukan beberapa transaksi dengan nominal yang tidak terlalu besar, sekitar 3–5 juta rupiah, ke vendor-vendor digital yang namanya asing baginya. Saat ia menanyakannya pada Alam, suaminya itu tertawa kecil. "Oh, itu aku yang pakai, sayang. Aku beli beberapa aset digital dan software untuk riset aplikasi. Aku lupa bilang padamu, maaf ya," jelasnya dengan lancar. Penjelasannya masuk akal, jadi Nadia tidak memperpanjangnya. Malam itu, setelah makan malam, mereka duduk di sofa ruang keluarga. Alam menyalakan televisi layar lebar, namun matanya lebih sering tertuju pada ponsel di tangannya. Ia tertawa kecil melihat sesuatu di layar. Karena penasaran, Nadia mendekat dan mencondongkan tubuhnya. "Lihat apa sih?" Seru sekali kelihatannya. Alam menunjukkan layar ponselnya. Sebuah video TikTok dari seorang gadis muda bernama Maria. Gadis itu menari dengan gerakan yang agak kaku, mengenakan pakaian yang sedikit terbuka. Wajahnya cantik, tapi bukan kecantikan yang luar biasa. Biasa saja, menurut standar Nadia. "Ini, sayang.
Contoh konten yang disukai pasar. Engagement videonya tinggi sekali, kata Alam, lagi-lagi dengan alasan riset. Namanya Maria. Dia salah satu influencer yang sedang naik daun yang jadi studi kasusku. Nadia menatap wajah gadis di layar itu. Ada sesuatu dari tatapan mata dan senyumnya yang membuat Nadia merasa tidak nyaman, sebuah intuisi yang tidak bisa ia jelaskan. Biasa saja. Apa istimewanya dia? Komentar Nadia, mencoba terdengar netral. Alam tertawa. Justru itu. Dia, relatable, bisa dekat dengan penonton. Itu yang dicari brand sekarang. Aku sedang mempelajari polanya. Nadia hanya beropelan, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Alam, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mengganjal di hatinya. Mungkin ia hanya terlalu lelah. Mungkin ia hanya terlalu cemburu tanpa alasan. Ia memejamkan mata, meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa surganya masih utuh. Beberapa hari kemudian, Alam memberitahunya bahwa ia harus pergi ke Singapura selama seminggu untuk bertemu dengan calon investor potensial untuk proyek aplikasinya. Nadia tentu saja mendukung penuh. Ia bahkan membantu Alam mempersiapkan pakaian dan dokumen yang diperlukan. Malam sebelum keberangkatan Alam, Nadia tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk bekerja di ruang kerjanya. Alam sudah tertidur pulas di kamar mereka. Saat sedang memeriksa email pekerjaan, Nadia teringat bahwa ia belum mencetak proposal penting untuk rapat besok pagi. Ia ingat Alam sempat meminjam laptopnya tadi sore untuk memindahkan beberapa file. Nadia menyalakan laptopnya yang tergeletak di meja kopi. Saat layar menyala, yang terbuka bukanlah desktop seperti biasa, melainkan halaman browser yang belum ditutup oleh Alam. Ada beberapa tab yang terbuka, salah satunya adalah tab email pribadi Alam. Nadia hendak menutupnya, menghormati privasi suaminya. Namun, matanya menangkap sebuah subjek email di folder spam yang membuatnya berhenti. Jantungnya terasa seperti diremas. Subjek email itu tertulis dalam bahasa Inggris, "Your consultation is confirmed, Gangnam Beauty Loft." Tangan Nadia bergetar. Gangnam Beauty Loft. Ia tahu nama itu. Salah satu klinik operasi plastik paling elit dan mahal di Seoul, Korea Selatan. Bukan Singapura. Bukan pertemuan investor. Bukan riset aplikasi. Dengan napas tertahan, ia memberanikan diri menggerakkan kursor dan mengklik email tersebut. Isi email itu terpampang jelas di layar, seterang kilat yang menyambar di malam gelap. Jadwal konsultasi dan prosedur operasi plastik lengkap. Total biaya yang tertera membuat matanya nanar. Ratusan juta rupiah. Tapi bukan itu yang membuatnya lemas. Yang membuatnya serasa terlempar ke jurang terdalam adalah nama pasien yang tercantum di sana. Pasien, Maria. Dan di bagian bawah, detail penerbangan. 2 tiket kelas bisnis dari Jakarta ke Seoul. Atas nama Alam dan Maria. Retakan di surga kecilnya kini telah berubah menjadi jurang menganga yang siap menelannya hidup-hidup. Dunia Nadia seakan berhenti berputar. Suara detak jam di dinding ruang kerja yang biasanya menenangkan kini terdengar, seperti dentuman palu yang menghantam kepalanya berulang kali. Ia menatap layar laptop, membaca ulang setiap kata dalam email konfirmasi itu, berharap matanya salah, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk yang aneh. Tapi tulisan itu tidak berubah. Nama Alam, nama Maria, nama klinik di Gangnam, dan jadwal penerbangan yang bertepatan dengan jadwal perjalanan bisnis ke Singapura, suaminya. Semuanya nyata. Napasnya menjadi dangkal, dadanya terasa sesak seolah ada beban berat yang menghimpitnya. Untuk beberapa saat, pikirannya kosong. Kemudian, gelombang pertama emosi menghantamnya, penyangkalan. Ini pasti salah paham. Mungkin Maria adalah klien Alam? Mungkin operasi plastik ini adalah bagian dari program promosi aplikasi yang sedang ia kembangkan? Mungkin ini kejutan untuknya. Meskipun ia tidak mengerti kejutan macam apa yang melibatkan operasi plastik wanita lain di Korea. Otaknya yang logis berusaha keras mencari penjelasan rasional, menolak untuk menerima kebenaran yang terpampang begitu menyakitkan di depannya. Ia menutup laptop dengan gerakan patah-patah, lalu berjalan menuju jendela. Menatap kegelapan danau di luar, ia mencoba menenangkan dirinya. Namun, bayangan wajah Alam yang tersenyum tulus, kecupan hangatnya, dan kata-kata manisnya kini terasa seperti racun yang merayap di pembuluh darahnya. Semua perhatian itu, semua cinta yang ia kira nyata, apakah semuanya hanya sandiwara? Penyangkalan itu tidak bertahan lama. Sisi pebisnis dalam dirinya, sisi yang selalu mengandalkan data dan fakta, mengambil alih. Perasaan harus digeser, ia butuh bukti yang tak terbantahkan. Ia kembali ke laptop, hatinya kini terasa dingin dan berat seperti batu. Dengan tangan yang sudah tidak gemetar lagi, digantikan oleh keteguhan yang dingin,
ia mulai menggali lebih dalam. Jika Alam sebodoh ini meninggalkan jejak di laptopnya, pasti ada lebih banyak lagi yang bisa ia temukan. Nadia memulai pencariannya di riwayat pencarian browser Alam. Puluhan kata kunci terkait operasi plastik di Korea, testimoni pasien, perbandingan harga antar klinik, dan forum diskusi tentang prosedur pemulihan. Lalu ia menemukan pencarian spesifik, cara membuat konten TikTok viral setelah operasi plastik, kisah sukses influencer pasca operasi, dan yang paling menusuk, cara mendapatkan pendanaan untuk pacar operasi plastik. Setiap klik terasa seperti tusukan pisau baru. Dinginnya amarah mulai menggantikan rasa sakit. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah sebuah proyek. Sebuah konspirasi yang direncanakan dengan rapi, yang didanai sepenuhnya oleh uangnya. Uang hasil kerja kerasnya. Pencariannya berlanjut ke penyimpanan cloud milik Alam. Ia tahu kata sandinya, sebuah kombinasi tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Ironi yang begitu kejam. Di dalam sebuah folder tersembunyi yang diberi nama, Proyek FV2, Nadia menemukan harta karun yang menghancurkan hatinya berkeping-keping. Di sana ada sebuah file presentasi yang dibuat dengan sangat profesional. Judulnya, Proyek Maria, The Next Viral Sensation. Nadia membukanya. Slide pertama menampilkan foto Maria sebelum operasi, dengan senyum manis yang sekarang terlihat begitu palsu di mata Nadia. Slide berikutnya berisi analisis mendalam tentang kekurangan fisik Maria, dari bentuk rahangnya yang dianggap terlalu kotak, hidungnya yang kurang mancung, hingga kelopak matanya yang tidak simetris. Semua dipaparkan dengan detail klinis yang mengerikan. Slide-slide selanjutnya adalah rencana transformasi. Foto wajah Maria diedit secara digital, menunjukkan hasil akhir yang diinginkan setelah serangkaian prosedur yang panjang dan menyakitkan. Ada jadwal operasi, rencana pemulihan, hingga strategi konten media sosial yang akan diluncurkan setelah wajah baru Maria siap dipamerkan kepada dunia. Targetnya jelas, menjadikan Maria seorang selebriti TikTok dalam 6 bulan, mendapatkan kontrak iklan, dan menghasilkan uang. Dan kemudian, slide terakhir. Slide yang paling menghancurkan. Anggaran proyek. Rincian biaya tercantum dengan sangat detail, mulai dari tiket pesawat kelas bisnis, biaya operasi ratusan juta, biaya penginapan di hotel bintang 5 selama masa pemulihan, hingga anggaran untuk membeli pakaian dan peralatan baru untuk menunjang citra Maria sebagai influencer. Total biayanya hampir mencapai 1 miliar rupiah. Dan di bagian paling bawah, di bawah judul, sumber pendanaan, tertulis kalimat yang membakar jiwa Nadia. Sumber pendanaan, rekening prioritas Nadia, via pengajuan dana proyek aplikasi. Jadi, proposal pengembangan aplikasi yang didukungnya dengan sepenuh hati itu hanyalah sebuah kedok. Sebuah tipuan untuk menguras uangnya demi membiayai ambisi kekasih gelap suaminya. Nadia merasa mual. Ia bersandar di kursinya, memejamkan mata sejenak. Tapi ia tahu ia belum selesai. Masih ada satu hal lagi yang harus ia pastikan. Ia mencari lebih jauh di dalam folder itu, dan menemukan apa yang ia cari sekaligus ia takuti. Sebuah file teks yang berisi salinan percakapan daring antara Alam dan Maria. Ia membukanya. Kata-kata yang ia baca di sana lebih menyakitkan dari semua bukti yang telah ia temukan. Percakapan itu penuh dengan panggilan mesra, rencana masa depan mereka, dan yang terburuk, cemoohan mereka terhadap Nadia. Maria, sayang, aku tidak sabar. Setelah operasinya berhasil, aku pasti akan jadi artis besar. Kamu janji kan akan selalu bersamaku. Alam, tentu saja, cintaku. Ini adalah investasi terbaik kita. Kamu adalah masa depanku. Maria, apa istrimu tidak akan curiga kamu minta uang sebanyak itu? Alam, tenang saja. Si sapi perah tua itu terlalu cinta padaku. Aku bilang saja ini untuk proyek aplikasi, dia langsung percaya. Dia pikir aku sedang membangun masa depan untuk kami, padahal aku sedang membangun masa depan untuk kita. Sapi perah tua. 3 kata itu bergema di kepala Nadia. Jadi, selama ini ia hanya itu di mata Alam? Sebuah mesin uang yang bisa dimanfaatkan? Semua cinta, semua pengorbanan, semua dukungan yang ia berikan, hanya dianggap sebagai kebodohan oleh pria yang tidur di ranjang yang sama dengannya setiap malam? Maria, nanti kalau aku sudah terkenal dan punya uang sendiri, kamu ceraikan saja dia. Kita bisa hidup bahagia tanpa perlu bergantung padanya lagi. Alam, itu rencananya, sayang. Sedikit lagi kesabaran. Biarkan dia membiayai mimpimu dulu. Setelah itu, kita tendang dia dari hidup kita. Cukup. Nadia sudah melihat cukup. Ia menutup file itu. Air mata tidak keluar. Rasa sakit yang tadinya membakar kini telah membeku menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras, lebih dingin,
dan jauh lebih berbahaya. Kekosongan. Dan di dalam kekosongan itu, sebuah benih rencana mulai tumbuh. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan mengkonfrontasi alam dan memberinya kepuasan melihatnya hancur. Tidak. Pria itu tidak pantas mendapatkan air matanya. Pria itu dan selingkuhannya pantas mendapatkan lebih dari itu. Mereka merencanakan sebuah proyek menggunakan uangnya? Baiklah. Nadia akan memberikan mereka sebuah pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ia akan menjadi sutradara dari drama kehancuran mereka sendiri. Pagi harinya, Alam bangun dengan ceria. Ia sama sekali tidak menyadari badai yang tersembunyi di balik senyum tenang istrinya. Nadia bersikap seperti tidak ada yang terjadi. Ia bahkan membantu Alam memeriksa kembali kopernya. Semua sudah siap, sayang? Tanya Nadia, suaranya terdengar normal, tanpa getaran sedikitpun. Sudah, berkat kamu, jawab Alam sambil memeluknya erat. Pelukan itu kini terasa dingin dan menjijikan di kulit Nadia, tapi ia membalasnya. Saat Alam berjalan menuju pintu, ia berbalik dan mengecup bibir Nadia. Doakan aku berhasil, ya? Ini semua demi masa depan kita. Nadia menatap lurus ke mata suaminya, mata yang penuh dengan kebohongan. Ia tersenyum, senyum paling tulus yang bisa ia kerahkan. Hati-hati di jalan, sayang. Semoga bisnismu sukses besar. Begitu mobil Alam menghilang di ujung jalan, senyum di wajah Nadia lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi dingin dan penuh perhitungan. Ia berjalan ke kamarnya, membuka laci meja riasnya, dan mengeluarkan dompetnya. Matanya tertuju pada sebuah kartu platinum dengan namanya terukir jelas. Kartu yang menjadi sumber dari semua rencana busuk Alam. Ia mengambil ponselnya, namun bukan untuk menelepon bank. Belum. Waktunya harus tepat. Ia akan membiarkan mereka terbang. Ia akan membiarkan mereka masuk ke ruang operasi. Ia akan membiarkan mimpi mereka terbang setinggi mungkin, tepat sebelum ia memotong sayap mereka dan melihat mereka jatuh terhempas ke dasar yang paling dalam. Rencana pembalasan itu mulai terbentuk dengan jelas di benaknya. Ini bukan lagi tentang patah hati. Ini adalah tentang perang. Dan Nadia tidak pernah berniat untuk kalah. Perjalanan ke Seoul terasa seperti awal dari sebuah dongeng bagi Alam dan Maria. Mereka duduk berdampingan di kabin kelas bisnis yang mewah, menikmati sampanye dan layanan premium yang harganya setara dengan gaji tahunan seorang manajer di Jakarta. Semua ini, tentu saja, dibiayai oleh kartu kredit tak terbatas milik Nadia. Alam bersandar dengan puas, satu tangannya menggenggam erat tangan Maria. Ia merasa seperti raja dunia, seorang ahli strategi ulung yang berhasil menjalankan rencana briliannya. Ia telah menipu sang ratu dan kini ia terbang menuju istana barunya bersama putri pilihannya. Bagaimana perasaanmu, sayang? Bisik Alam, matanya menatap Maria dengan tatapan yang ia yakini penuh cinta. Maria, yang sedang sibuk mengambil swafoto dengan latar belakang jendela pesawat, menoleh dengan senyum cerah. Aku gugup, tapi lebih banyak semangatnya. Aku tidak percaya ini akhirnya terjadi. Setelah ini, semua orang akan melihatku. Tidak akan ada lagi yang meremehkanku. Matanya berbinar membayangkan jutaan pengikut, tawaran endorse dari merek-merek ternama, dan kehidupan glamor yang selama ini hanya bisa ia lihat di layar ponselnya. Ini bukan hanya tentangmu, ini tentang kita, koreksi Alam dengan lembut. Wajahmu adalah aset kita. Kita harus menjaganya baik-baik. Setelah kamu jadi bintang, kita akan membeli rumah sendiri, mobil sport, keliling dunia. Kita tidak akan butuh siapa-siapa lagi. Kalimat, tidak akan butuh siapa-siapa lagi, itu terdengar begitu manis bagi mereka berdua. Keduanya sama-sama lupa, atau mungkin sengaja melupakan, bahwa setiap teguk sampanye dan setiap kilometer yang mereka tempuh di udara dibayar oleh wanita yang sedang mereka bicarakan. Nadia, dalam benak mereka, telah direduksi menjadi sekadar fasilitas, sebuah jembatan yang akan mereka bakar habis setelah mereka berhasil menyeberang. Setibanya di Bandara Internasional Incheon, udara musim gugur yang sejuk menyambut mereka. Alam telah mengatur semuanya dengan sempurna. Sebuah mobil sedan hitam mewah telah menunggu untuk membawa mereka ke Hotel Bintang 5 di jantung distrik Gangnam. Dari jendela kamar hotel mereka, gemerlap lampu kota Seoul terhampar seperti permadani berlian. Maria berlarian kecil di dalam kamar yang luas itu, melompat-lompat di atas tempat tidur empuk dan tertawa gembira. Aku bisa terbiasa dengan kehidupan seperti ini, serunya. Alam memeluknya dari belakang, menghirup aroma parfum mahal yang juga baru mereka beli di bandara. Biasakanlah dirimu, karena inilah masa depan kita. Jadwal operasi Maria adalah 2 hari lagi. Mereka menghabiskan waktu dengan berbelanja, mengosongkan butik-butik desainer seolah uang tidak ada habisnya. Alam membelikan Maria gaun-gaun indah, tas-tas bermerek,
dan sepatu hak tinggi yang berkilauan. Semua ini adalah bagian dari investasi. Maria harus terlihat seperti bintang bahkan sebelum ia menjadi bintang. Setiap kali kasir menyebutkan total harga yang fantastis, Alam hanya menggesek kartu kredit tambahan dari Nadia tanpa berkedip. Transaksi selalu berhasil, semakin mempertebal keyakinan dirinya bahwa ia memegang kendali penuh. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mereka tiba di Gangnam Beauty Loft, sebuah gedung modern dengan interior minimalis yang didominasi warna putih dan perak. Suasananya begitu tenang dan profesional, membuat Maria yang awalnya gugup menjadi sedikit lebih tenang. Mereka disambut oleh seorang konsultan yang ramah dan fasih berbahasa Inggris. Di ruang konsultasi, mereka bertemu dengan Dr. Kim, seorang ahli bedah plastik legendaris yang wajahnya sering muncul di majalah-majalah kecantikan. Dengan proyektor canggih, Dr. Kim menampilkan foto wajah Maria dan mulai menjelaskan setiap prosedur yang akan dilakukan. Pembentukan tulang rahang feline, rinoplasti untuk memancungkan hidung, blefaroplasti untuk membuat lipatan mata ganda yang lebih tegas, hingga transfer lemak ke dahi untuk membuatnya terlihat lebih jenjang. Alam mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan teknis seolah ia sedang mendiskusikan spesifikasi sebuah produk. Sementara Maria hanya mengangguk-angguk. Matanya terpaku pada gambar simulasi hasil akhir di layar. Wajah di layar itu begitu sempurna. Seperti boneka, seperti idol K-pop yang ia puja. Ia rela menahan rasa sakit apapun untuk memiliki wajah itu. Baiklah, kami siap, kata Alam dengan mantap setelah penjelasan selesai. Lakukan yang terbaik, dokter. Anggap saja Anda sedang menciptakan sebuah mahakarya. Proses administrasi berjalan lancar. Alam membayar uang muka sebesar 30% dari total biaya menggunakan kartu ATM prioritas milik Nadia. Dana ratusan juta itu berpindah rekening dalam sekejap tanpa masalah. Staf administrasi tersenyum puas, melayani mereka dengan lebih ramah lagi. Mereka adalah klien VIP, tidak diragukan lagi. Maria kemudian dibawa ke ruang persiapan. Ia berganti pakaian dengan jubah operasi dan berbaring di ranjang. Seorang perawat memasang infus di lengannya. Jantungnya berdebar kencang. Alam masuk untuk menemaninya sejenak. Jangan takut, bisik Alam sambil mengecup kening Maria. Pejamkan matamu, dan saat kamu bangun nanti, kamu akan terlahir kembali sebagai bidadari. Aku akan menunggumu di sini. Maria tersenyum lemah, lalu merasakan cairan dingin mulai mengalir dari selang infus ke tubuhnya. Pandangannya perlahan kabur, dan ia pun terlelap, membawa serta mimpi indahnya tentang ketenaran. Operasi tahap pertama memakan waktu hampir 6 jam. Alam menunggu di ruang tunggu VIP, sesekali memeriksa ponselnya, bukan untuk mencari kabar dari Nadia, tetapi untuk memantau akun media sosial Maria, membayangkan lonjakan pengikut yang akan segera terjadi. Baginya, suara mesin di ruang operasi terdengar seperti suara mesin pencetak uang. Akhirnya, Dr. Kim keluar dan memberitahukan bahwa operasi berjalan sukses. Maria sudah dipindahkan ke ruang pemulihan. Alam diperbolehkan melihatnya. Wajah Maria bengkak dan tertutup perban tebal, hanya menyisakan sedikit celah untuk mata, hidung, dan mulutnya. Ia masih dalam pengaruh bius total, terbaring tak berdaya. Pemandangan itu mungkin akan membuat ngeri orang lain. Tapi bagi Alam, itu adalah pemandangan sebuah investasi yang sedang dalam proses. Ia tahu, di balik perban dan bengkak itu, tersembunyi sebuah wajah bernilai miliaran rupiah. Ia duduk di samping ranjang Maria selama beberapa jam sampai Maria mulai sadar. Maria hanya bisa mengerang pelan, merasakan nyeri yang berdenyut di sekujur wajahnya. Sakit, rintihnya lirih. Tahan sedikit, sayang. Ini semua akan sepadan, hibur Alam. Hasilnya akan luar biasa, kata dokter. Keesokan harinya, seorang staf administrasi masuk ke ruang pemulihan Maria dengan membawa sebuah tablet. Ia tersenyum ramah kepada Alam. Selamat pagi, Tuan Alam. Nona Maria sudah menunjukkan perkembangan yang baik. Sesuai prosedur, pembayaran untuk tahap kedua harus diselesaikan hari ini sebelum kami bisa melanjutkan perawatan pasca operasi intensif dan mempersiapkan untuk prosedur lanjutan minggu depan. Alam tersenyum percaya diri. Ini dia saatnya. Ia sudah menyiapkan semuanya. Ia mengeluarkan kartu ATM prioritas milik Nadia dari dompet kulit mahalnya, kartu yang sama yang ia gunakan untuk membayar uang muka. Kartu yang ia sebut sebagai tongkat ajaib. Tentu saja, katanya dengan angkuh. Ia menyerahkan kartu itu kepada staf tersebut. Silakan. Staf itu mengangguk, lalu memasukkan kartu ke mesin edisi portabel yang dibawanya. Ia mengetikkan jumlah tagihan yang nominalnya jauh lebih besar dari uang muka kemarin. Ia menggesek kartu itu. Mesin berbunyi pelan,
Lalu layarnya menampilkan sebuah tulisan berwarna merah. "Maaf, Tuan," kata staf itu, senyumnya sedikit memudar. "Sepertinya ada gangguan. Transaksi ditolak." Alam mengerutkan kening. "Coba lagi. Mungkin sinyalnya jelek." Staf itu mencoba lagi. Hasilnya sama. Tulisan merah yang sama. Kepanikan kecil mulai merayap di hati Alam, tapi ia berusaha tetap tenang. Mungkin ada limit harian. Ia mengeluarkan kartu kredit platinum tambahan atas namanya, kartu dengan limit tertinggi yang biasa ia gunakan untuk foya-foya. "Pakai yang ini saja," ujarnya, mencoba menjaga suaranya agar tetap terdengar santai. Kartu kredit digesek. Hasilnya masih sama. Transaksi ditolak. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Alam. Ini tidak mungkin. Kartu ini tidak pernah gagal sebelumnya. Ia mencoba 2 kartu kredit lainnya. Semuanya ditolak. Senyum ramah di wajah staf administrasi itu kini telah lenyap sama sekali, digantikan oleh tatapan curiga dan tegas. "Apakah ada masalah dengan kartu Anda, Tuan Alam?" tanya staf administrasi itu, nadanya kini berubah menjadi formal dan dingin. Pertanyaan itu terdengar seperti sebuah tuduhan. Alam merasakan jantungnya mulai berdebar kencang. Kepanikan yang tadinya hanya seekor tikus kecil kini berubah menjadi monster yang mencengkeram dadanya. "Tidak mungkin. Kartu-kartu ini tidak ada masalah. Pasti mesin Anda yang rusak." Elak Alam, suaranya sedikit meninggi. Staf itu tetap tenang. "Mesin kami baru saja digunakan untuk transaksi lain dan berfungsi dengan baik, Tuan. Mungkin Anda bisa mencoba menghubungi bank Anda?" Sebuah ide buruk. Menghubungi bank berarti membuka kemungkinan mereka akan menghubungi pemilik kartu utama, Nadia. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia keluar dari ruang perawatan Maria dan mencoba menelepon Nadia terlebih dahulu. Ia harus memastikan Nadia tidak melakukan hal bodoh seperti memblokir kartu. Panggilan pertama, masuk ke kotak suara. Alam mengerutkan kening. Mungkin Nadia sedang rapat. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Ia menelepon untuk ketiga, keempat, kelima kalinya. Setiap kali panggilannya dialihkan ke kotak suara, rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggungnya. Ini tidak biasa. Nadia selalu mengangkat teleponnya, atau setidaknya akan mengirim pesan jika ia sedang sibuk. Alam beralih ke aplikasi pesan. Ia mengirim rentetan pesan kepada Nadia. "Sayang, kamu di mana? Angkat teleponnya." "Nat, ada masalah sama kartu. Kenapa ditolak semua?" "Ini penting, Nat. Aku butuh transfer sekarang juga." "Nadia, jawab teleponku." Pesan-pesan itu hanya menunjukkan centang 1. Tidak terkirim. Seolah nomornya telah diblokir. Kepalanya mulai pusing. Skenario terburuk mulai terbentuk di benaknya, tapi otaknya menolak untuk mempercayainya. Nadia tidak mungkin tahu. Bagaimana caranya ia bisa tahu? Sementara itu, di dalam kamar, Maria yang masih setengah sadar bisa merasakan perubahan atmosfer. Ia bisa mendengar nada bicara staf rumah sakit yang semakin meninggi di luar. Rasa sakit di wajahnya kini ditemani oleh rasa cemas yang menusuk. Ia mencoba memanggil Alam, tapi suaranya hanya keluar sebagai rintihan lemah. Alam kembali masuk ke dalam kamar, wajahnya pucat pasi. Manajer klinik, seorang wanita parubaya yang tegas, sudah berdiri di sana bersama staf administrasi tadi. "Tuan Alam, kami sudah menunggu cukup lama," kata manajer itu tanpa basa-basi. "Kami adalah fasilitas medis, bukan lembaga kredit. Kebijakan kami sangat jelas. Tidak ada pembayaran, tidak ada layanan. Jika Anda tidak bisa menyelesaikan administrasi dalam 1 jam ke depan, dengan sangat menyesal kami harus meminta Anda dan Nona Maria untuk meninggalkan tempat ini." Mata Alam terbelalak. "Apa maksud Anda? Anda tidak bisa mengusir kami. Pasien ini baru saja selesai operasi besar. Dia butuh perawatan." "Perawatan itu ada biayanya, Tuan," balas sang manajer dengan dingin. "Kami sudah melakukan prosedur tahap pertama sesuai dengan uang muka yang Anda bayarkan. Untuk perawatan selanjutnya, kami butuh pembayaran penuh. Jika tidak, Anda bisa mencari fasilitas lain yang mungkin sesuai dengan anggaran Anda." 1 jam terasa seperti 1 menit bagi Alam. Ia mencoba segala cara. Menelepon banknya di Indonesia, namun mereka mengatakan semua kartu kredit tambahannya dibekukan atas permintaan pemegang kartu utama. Ia mencoba meminjam uang dari teman-temannya, tapi tidak ada yang mau meminjamkan uang dalam jumlah sebesar itu secara mendadak. Semua jalan buntu. Dunianya yang dibangun di atas kekayaan Nadia runtuh dalam sekejap. Waktu habis. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap masuk ke dalam kamar.
Mereka tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di dekat pintu, tatapan mereka sudah menjelaskan semuanya. Manajer klinik itu menatap Alam dengan tatapan tanpa emosi. Waktu Anda sudah habis, Tuan. Dengan perasaan terhina yang luar biasa, Alam terpaksa membantu Maria bangkit dari tempat tidur. Maria merintih kesakitan saat setiap gerakannya menarik jahitan di wajahnya. Pihak rumah sakit bahkan tidak memberikan kursi roda. Mereka hanya memberikan sebuah kantong plastik berisi beberapa butir obat pereda nyeri generik dan kapas. Tidak ada instruksi perawatan, tidak ada jadwal kontrol. Mereka benar-benar dilepas begitu saja. Mereka diantar keluar dari gedung mewah itu seperti penjahat. Udara dingin Seoul terasa menusuk kulit, kontras dengan kehangatan dan kemewahan yang mereka nikmati beberapa jam lalu. Maria, dengan wajah diperban dan tubuh gemetar karena sakit dan dingin, bersandar sepenuhnya pada Alam. Alam, apa yang terjadi? Kenapa kita diusir? Tanyanya dengan suara serak, air mata mulai membasahi perbannya. Diam dulu. Aku sedang berpikir. Bentak Alam, melampiaskan frustrasinya. Kengerian tidak berhenti di situ. Mereka kembali ke Hotel Bintang 5 tempat mereka menginap, berharap bisa beristirahat di sana. Namun, saat Alam mencoba membuka pintu kamar dengan kartu kuncinya, lampu indikator menyala merah. Gagal. Ia mencobanya lagi dan lagi. Tetap gagal. Ia mendatangi resepsionis, yang menatapnya dengan ekspresi meminta maaf yang dibuat-buat. Maaf, Tuan Alam. Kartu kredit yang Anda gunakan untuk jaminan telah ditolak saat kami melakukan verifikasi harian. Sesuai kebijakan hotel, akses kamar Anda ditangguhkan sampai ada metode pembayaran lain yang valid. Alam merasa seperti ingin berteriak. Mereka benar-benar terdampar. Tidak ada uang, tidak ada tempat tinggal, dan paspor serta sebagian besar barang bawaan mereka tertahan di dalam kamar hotel. Mereka hanya memiliki pakaian yang melekat di badan dan sisa uang tunai beberapa ratus ribu won di dompet Alam. Malam itu, mereka berakhir di sebuah motel murah di pinggiran kota Seoul yang pengap dan kotor. Maria berbaring di tempat tidur yang keras, tubuhnya menggigil menahan sakit. Obat pereda nyeri murahan itu nyaris tidak ada gunanya. Ia meminta Alam untuk membantunya mengganti perban. Dengan tangan gemetar, Alam membuka lapisan perban di wajah Maria. Pemandangan di baliknya membuat mereka berdua sama-sama terkesiap ngeri. Wajah Maria bengkak parah, warnanya ungu kebiruan. Jahitan kasar terlihat jelas di sepanjang garis rahang dan kelopak matanya. Salah satu sisi wajahnya tampak lebih bengkak dari sisi yang lain, membuatnya terlihat tidak simetris dan mengerikan. Ini bukanlah wajah calon bidadari. Ini adalah wajah monster dari mimpi buruk. Maria meraih ponselnya, membuka kamera depan. Saat ia melihat pantulan wajahnya sendiri di layar, sebuah jeritan tertahan keluar dari tenggorokannya. Jeritan yang penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dan ketakutan yang luar biasa. Mimpinya telah berubah menjadi neraka. Dan ini barulah permulaan. Hari-hari berikutnya di Seoul adalah gambaran neraka yang nyata. Motel murah tempat mereka terdampar menjadi penjara mereka yang lembab dan berbau apak. Alam, pria yang terbiasa dengan sprei katun Mesir dan layanan kamar 24 jam, kini harus tidur di atas kasur tipis yang pernya menusuk punggung. Setiap pagi, ia terbangun bukan karena sinar matahari yang masuk dari jendela suite mewahnya, melainkan karena suara bising lalu lintas dari jalanan kumuh di luar. Kebanggaan dan kesombongannya terkikis habis, digantikan oleh keputusasaan yang pekat. Maria adalah penderitaan yang berjalan. Rasa sakit di wajahnya tidak kunjung reda. Tanpa perawatan yang layak, bengkaknya tidak surut, malah di beberapa bagian jahitan mulai menunjukkan tanda-tanda infeksi. Ia demam hampir setiap malam, meracau dalam tidurnya, memanggil nama Alam dan bertanya kapan penderitaannya akan berakhir. Alam, yang tidak tahu apa-apa tentang perawatan medis, hanya bisa memberinya obat pereda nyeri murahan dan mengompres dahinya dengan handuk basah yang ia bilas di wastafel kamar mandi yang berkarat. Wajah yang seharusnya menjadi tiket emas mereka kini, menjadi sumber penderitaan dan horor. Uang tunai mereka menipis dengan cepat. Makanan mereka adalah roti lapis murah dari toko serba ada, dan mie instan yang mereka seduh dengan air panas dari dispenser di lobi motel. Alam menghabiskan sebagian besar waktunya di telepon, mencoba menghubungi teman-temannya di Jakarta untuk meminjam uang. Namun, berita tampaknya menyebar lebih cepat dari yang ia duga. Beberapa temannya langsung menolak dengan berbagai alasan, sementara yang lain bahkan tidak menjawab panggilannya. Ia merasa seperti penderita kusta, dijauhi oleh semua orang dari lingkarannya sendiri. Nadia pasti telah melakukan sesuatu, ia yakin itu. Masalah terbesar mereka adalah paspor dan barang-barang mereka yang tertahan di hotel mewah itu. Alam memberanikan diri kembali ke sana, mencoba bernegosiasi. Namun,
Manajer hotel menemuinya dengan tatapan dingin dan selembar tagihan yang panjang. Tanpa pembayaran lunas, tidak ada barang yang akan dikembalikan. Putus asa, Alam terpaksa mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ia mengarang cerita menyedihkan tentang menjadi korban perampokan, kehilangan semua uang dan dokumen. Setelah melalui proses birokrasi yang panjang dan melelahkan, serta tatapan kasihan dari para staf kedutaan yang membuatnya merasa semakin terhina, mereka akhirnya mendapatkan surat perjalanan laksana paspor, dokumen darurat yang hanya cukup untuk membawa mereka pulang. Dengan sisa uang terakhir, ditambah sedikit bantuan dari staf kedutaan yang iba, Alam membeli 2 tiket pesawat kembali ke Jakarta. Bukan lagi kelas bisnis di maskapai ternama. Kali ini, mereka terbang dengan maskapai budget paling murah, dengan jadwal penerbangan paling tidak nyaman yang transit di 2 negara berbeda. Perjalanan pulang itu sendiri adalah sebuah siksaan. Di Bandara Incheon, mereka adalah pemandangan yang aneh. Alam, dengan pakaian yang sama selama beberapa hari, tampak kuyu dan kelelahan. Di sampingnya, Maria berjalan tertatih-tatih. Seluruh wajahnya masih tertutup perban yang sudah agak kotor, hanya matanya yang terlihat, memancarkan ketakutan dan rasa sakit. Orang-orang di antrean panjang menatap mereka dengan curiga dan berbisik-bisik. Beberapa bahkan secara terang-terangan menjaga jarak, seolah Maria membawa wabah penyakit. Rasa malu membakar wajah Alam, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menunduk dan terus berjalan. Di dalam pesawat, penderitaan mereka berlanjut. Kursi yang sempit dan ruang kaki yang terbatas terasa menyiksa. Setiap kali terjadi turbulensi, Maria akan merintih kesakitan karena guncangan membuat wajahnya yang bengkak terasa seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Tekanan udara di kabin membuat kepalanya berdenyut hebat. Ia tidak bisa makan makanan pesawat yang keras, dan mereka tidak punya uang untuk membeli makanan ringan yang lebih lembut. Alam hanya bisa memberinya air putih, mencoba menenangkannya dengan bisikan-bisikan kosong yang bahkan tidak ia percayai sendiri. Setelah perjalanan yang terasa seperti selamanya, pesawat mereka akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Udara Jakarta yang panas dan lembab menyambut mereka seperti tamparan, terasa menyesakan setelah udara Seoul yang sejuk. Mereka berjalan gontai melewati imigrasi dan bea cukai, menghindari tatapan mata orang-orang. Mereka tidak lagi memiliki aura kemewahan. Mereka tampak seperti 2 orang gelandangan yang baru saja dideportasi. Alam memesan taksi bandara termurah yang bisa ia temukan. Di dalam taksi yang berbau asap rokok dan tanpa pendingin udara yang berfungsi baik, Maria akhirnya berani bersuara. Kita akan pulang ke rumah, kan, Lam? Aku mau istirahat. Aku mau tidur di kasur kita. Ada harapan dalam suaranya yang lemah. Harapan bahwa begitu mereka tiba di gerbang rumah mewah mereka, semua mimpi buruk ini akan berakhir. Rumah itu adalah benteng mereka, simbol keamanan dan kenyamanan. Alam sendiri berpegang pada harapan yang sama. Setidaknya di rumah, ia bisa bersembunyi, merawat Maria, dan menyusun rencana berikutnya. Ia masih yakin bisa membujuk Nadia, meluluhkan hatinya lagi dengan pesonanya. Ia pernah melakukannya selama bertahun-tahun, ia pasti bisa melakukannya lagi. Iya, sayang. Sebentar lagi kita sampai rumah. Semua akan baik-baik saja, jawab Alam, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari ia meyakinkan Maria. Taksi itu akhirnya memasuki kompleks perumahan mewah mereka, melewati pos keamanan yang penjaganya menatap mereka dengan aneh. Mungkin tidak mengenali mereka dalam kondisi yang menyedihkan itu. Taksi berhenti tepat di depan gerbang hitam megah yang menjulang tinggi, gerbang menuju surga mereka yang hilang. Alam turun dari taksi, hatinya sedikit lega. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan remote gerbang otomatis. Ia menekannya. Tidak ada respons. Gerbang itu tetap diam membisu. Ia menekannya lagi dan lagi, dengan semakin panik. Tetap tidak terjadi apa-apa. Mungkin baterainya habis, gumamnya. Meskipun ia tahu itu alasan yang dibuat-buat. Ia berjalan ke gerbang kecil di sampingnya, mengeluarkan kunci manual dari dompetnya. Ia memasukkan kunci itu ke lubang kunci. Tapi kunci itu tidak mau berputar. Seolah lubang kuncinya telah diganti. Ia mencoba mendorong gerbang itu dengan frustrasi, tapi gerbang itu kokoh tak bergeming. Jantungnya mulai berdebar tak karuan. Saat itulah matanya menangkap sesuatu yang menempel di pilar gerbang. Sebuah papan kecil yang dilaminasi, dengan tulisan tercetak tebal dan jelas. Properti ini dalam pengawasan hukum. Dilarang masuk tanpa izin pemilik sah, Nadia Prameswari. Kaki Alam terasa lemas. Ia mundur selangkah, menatap rumahnya yang kini terasa seperti benteng musuh. Semua lampu di dalam rumah menyala terang, menandakan ada orang di dalam. Nadia ada di dalam. Tiba-tiba, sebuah suara renyah terdengar dari interkom di samping gerbang. Suara yang sangat ia kenal,
tetapi kini terdengar begitu asing dan dingin. Itu suara Nadia. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Suara Nadia dari interkom itu, meskipun tenang dan sopan, terdengar lebih menusuk daripada bentakan apapun. Itu adalah suara seseorang yang memegang kendali penuh, suara seorang pemilik rumah yang berbicara kepada orang asing yang tidak diinginkan di depan gerbangnya. Alam, untuk sesaat, kehilangan kata-kata. Nadia, ini aku. Alam, jawabnya tergagap, mendekatkan mulutnya ke interkom. Buka gerbangnya, sayang. Ada masalah dengan remote dan kuncinya. Kita baru saja pulang. Hening sejenak. Alam bisa membayangkan Nadia di dalam sana. Mungkin sedang menatap monitor CCTV, mengamati penampilannya yang kacau balau dengan puas. Maaf, Tuan Alam, jawab Nadia, nadanya datar tanpa emosi. Tidak ada yang salah dengan sistem keamanan rumah ini. Rumah ini hanya bisa diakses oleh pemiliknya. Dan setahu saya, Anda bukan lagi bagian dari kepemilikan ini. Darah serasa surut dari wajah Alam. Apa maksudmu? Ini rumah kita. Serunya, kepanikan membuat suaranya naik beberapa oktav. Dari dalam taksi, Maria mendengar percakapan itu. Ia menyibakkan sedikit perbannya, mengintip dari jendela. Ia melihat punggung Alam yang tegang dan gerbang yang tertutup rapat. Rasa takut yang dingin mulai merayap di hatinya, lebih dingin dari udara Seoul. Rumah ini dibeli dengan uang saya, dibangun di atas tanah warisan keluarga saya, dan sertifikatnya hanya mencantumkan nama saya. Lanjut Nadia dari interkom, setiap katanya adalah sebuah palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harapan Alam. Anda hanyalah seorang tamu yang tinggal terlalu lama. Dan sekarang, waktu berkunjung Anda sudah habis. Nadia, jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Buka pintunya, kumohon. Alam kini benar-benar memohon, harga dirinya luntur di aspal di depan rumahnya sendiri. Tiba-tiba, gerbang kecil di sampingnya berdecit pelan. Bukan membuka untuknya, tapi hanya cukup untuk seorang pria berbadan tegap dengan seragam satpam keluar. Satpam itu menatap Alam dengan tatapan tajam. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan sebuah kotak kardus di trotoar, tepat di kaki Alam. Alam menatap kotak itu dengan bingung. Isinya adalah pakaian-pakaian lamanya yang sudah ia lupakan. Kemeja flanel pudar, kaos oblong yang warnanya sudah kusam, dan celana jeans murah. Pakaian yang ia kenakan sebelum ia bertemu, dan memanfaatkan kekayaan Nadia. Di atas tumpukan pakaian itu, ada beberapa bungkus mie instan dan beberapa lembar uang 50 ribuan. Sebuah pesan yang sangat jelas, ini adalah duniamu sekarang, kembalilah ke sana. Saat itulah pintu utama rumah yang megah itu terbuka. Dan dari sana, muncullah Nadia. Pemandangan itu membuat napas Alam tercekat. Nadia tidak terlihat seperti wanita yang patah hati. Ia tidak menangis atau berteriak. Ia tampak memukau. Ia mengenakan gaun malam sederhana namun elegan berwarna merah marun yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya ditata rapi, dan riasan wajahnya sempurna, menonjolkan matanya yang kini menatap Alam dengan kilatan kemenangan yang dingin. Ia tampak seperti seorang ratu yang baru saja memenangkan perang. Nadia berjalan dengan anggun menyusuri jalan setapak di tamannya, langkahnya mantap dan tidak tergesa-gesa. Ia berhenti beberapa meter dari gerbang, memisahkan dunia mereka yang kini begitu berbeda. Ia menatap Alam dari atas ke bawah, dari rambutnya yang lepek hingga sepatunya yang kotor. Lalu, tatapannya beralih ke taksi di belakang Alam. Matanya seolah bisa menembus kaca jendela yang gelap dan melihat langsung ke arah Maria yang gemetar ketakutan. Dan kemudian, Nadia tertawa. Itu bukan tawa yang keras atau histeris. Itu adalah tawa yang jernih, ringan, dan merdu. Tapi bagi Alam dan Maria, tawa itu terdengar lebih mengerikan daripada suara guntur. Tawa itu penuh dengan penghinaan, ejekan, dan kemenangan mutlak. Tawa itu menguliti sisa-sisa harga diri Alam, membuatnya merasa lebih kecil dan lebih hina dari apapun. Tawa itu memberitahunya bahwa ia bukan lagi ancaman, ia hanyalah sebuah lelucon. Setelah tawanya reda, Nadia melangkah mendekati gerbang, gerakannya masih anggun dan tenang. Ia menatap langsung ke mata Alam. Bagaimana perjalanan bisnismu ke Singapura? Tanyanya, suaranya manis namun penuh racun. Apakah investornya tertarik dengan proposal aplikasimu? Atau proposalmu yang lain? Alam hanya bisa diam, lidahnya keluh. Nadia kemudian mengalihkan perhatiannya sepenuhnya ke taksi. Ia berjalan ke sisi penumpang, tempat Maria duduk membeku. Dengan jarinya yang lentik, ia mengetuk kaca jendela 2 kali. Ketukan pelan itu membuat Maria terlonjak kaget. Mau tak mau, Maria harus menatap langsung ke wajah wanita yang telah ia dan kekasihnya hianati. Melalui kaca jendela,
Nadia bisa melihat dengan jelas sebagian wajah Maria yang tidak tertutup perban. Bengkak, ungu, dan mengerikan. Matanya yang ketakutan bertemu dengan mata Nadia yang dingin dan berkuasa. Nadia tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat ke jendela, memastikan suaranya terdengar jelas oleh Maria. Itu baru setengah jalan, kan? Bisik Nadia, suaranya terdengar seperti desisan ular. Sayang sekali. Padahal kalau jadi, mungkin kamu bisa terkenal. Tapi sepertinya sekarang, kamu akan lebih terkenal sebagai monster gagal. Setiap kata adalah belati yang menusuk langsung ke jantung ambisi Maria. Wanita ini tahu segalanya. Ia tahu rencana mereka, impian mereka, dan ia menghancurkannya dengan presisi yang kejam. Setelah menyampaikan pesan terakhirnya, Nadia menegakkan tubuh. Ia memberikan satu lirikan terakhir yang penuh rasa jijik kepada alam, lalu berbalik badan tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ia berjalan kembali ke dalam rumahnya yang terang benderang dengan langkah seorang pemenang, seolah alam dan Maria hanyalah sampah di pinggir jalan yang tidak layak mendapatkan perhatiannya lebih lama lagi. Pintu utama tertutup. Gerbang kecil tempat satpam keluar tadi juga ditutup dan dikunci dari dalam. Alam dan Maria ditinggalkan dalam keheningan yang memekakan di luar, di dalam kegelapan. Sopir taksi, yang sejak tadi hanya diam mengamati drama itu, akhirnya berdeham. Jadi, mau kemana sekarang, Pak? Alam berdiri mematung untuk waktu yang lama, menatap gerbang yang tertutup itu. Dunianya telah hancur. Ia tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Yang ia miliki hanyalah sebuah kotak kardus berisi masa lalunya yang miskin, dan seorang wanita dengan wajah hancur di dalam taksi. Dengan suara serak dan penuh kekalahan, ia akhirnya menjawab pertanyaan sopir taksi itu, menyebutkan sebuah alamat yang sudah lama tidak ia kunjungi. Alamat rumah orang tuanya di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Perjalanan dari gerbang surga ke pintu neraka ternyata tidak sejauh yang Alam bayangkan. Hanya butuh 1 jam perjalanan dengan taksi, melintasi jalan tol yang mulus, lalu keluar menuju jalanan yang semakin sempit, padat, dan berlubang. Gedung-gedung pencakar langit yang berkilauan digantikan oleh ruko-ruko kusam dengan cat yang mengelupas. Udara yang masuk dari jendela taksi pun berubah, dari aroma parfum mahal di kawasan elit menjadi campuran bau asap knalpot dan aroma masakan dari warung-warung pinggir jalan. Ini adalah dunia yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Dunia yang telah ia tinggalkan dengan angkuh bertahun-tahun lalu, dan kini dunia itu menyambutnya kembali dengan tawa mengejek. Taksi berhenti di depan sebuah gang yang terlalu sempit untuk dilewati mobil. Alam membayar sisa ongkos terakhirnya, lalu dengan enggan membantu Maria keluar. Mereka berjalan menyusuri gang itu, menjadi tontonan para tetangga yang duduk-duduk di teras rumah mereka. Bisikan-bisikan langsung terdengar. Mereka masih mengenali Alam sebagai anak Pak RT yang sukses di kota, dan kini ia kembali dengan penampilan seperti gelandangan, membawa seorang wanita misterius dengan wajah diperban. Rumah orang tuanya tidak berubah. Sebuah rumah sederhana dengan halaman kecil yang penuh pot tanaman. Ibunya yang membuka pintu, dan ekspresi terkejut di wajah tuanya dengan cepat berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri yang selalu menjunjung tinggi kehormatan, hanya menatapnya dengan diam. Namun tatapan itu terasa lebih menghakimi daripada omelan manapun. Tidak ada pelukan hangat selamat datang. Yang ada hanyalah rentetan pertanyaan penuh selidik. Alam, dengan sisa-sisa harga dirinya, mencoba menjelaskan situasinya dengan versi yang telah ia modifikasi, menyebutnya sebagai masalah bisnis sementara. Tentu saja, orang tuanya tidak sebodoh itu. Mereka tahu ada wanita lain yang terlibat, dan mereka tahu ini adalah buah dari keserakahan putra mereka sendiri. Alam dan Maria diberikan kamar tidur lama Alam, sebuah ruangan sempit berukuran 3x4 meter dengan poster-poster grup musik dari masa remajanya yang sudah menguning di dinding. Bau kapur barus menyeruak dari lemari kayu tua. Disinilah, di antara kenangan masa lalunya yang sederhana, Alam harus memulai hidup barunya yang sengsara. Kontras antara kamar ini dengan kamar utama di Villa Nadia, yang memiliki pemandangan danau begitu tajam, hingga terasa seperti siksaan fisik. Penderitaan yang sesungguhnya baru dimulai beberapa hari kemudian. Nadia tidak membiarkannya pergi begitu saja. Ia memastikan Alam tidak hanya jatuh, tetapi juga tertimbun reruntuhan dari kehidupan mewah yang pernah ia nikmati. Serangan datang secara sistematis dan tanpa ampun, diorkestrasi oleh seorang wanita cerdas yang kini menjadi musuhnya. Pengacaranya, Ibu Yeni. Surat pertama yang datang adalah surat gugatan cerai. Di dalamnya, tercantum tuntutan yang jelas. Perceraian tanpa pembagian harta gonogini, mengingat semua aset utama adalah milik Nadia sebelum pernikahan mereka. Alam tidak punya dasar hukum untuk melawan. Surat kedua adalah yang paling mematikan.
Itu adalah sebuah bundel tebal berisi tagihan-tagihan utang. Ibu Yeni, atas nama Nadia, telah dengan teliti mengkalkulasi setiap rupiah yang Alam habiskan untuk gaya hidupnya yang bukan haknya. Cicilan mobil sport yang ia kendarai, iuran keanggotaan klub golf elit, tagihan kartu kredit untuk belanja barang-barang pribadi, bahkan biaya perjalanan liburan mereka. Semuanya dirinci, diubah menjadi utang pribadi Alam kepada Nadia yang harus dilunasi, lengkap dengan bunga. Nadia tidak hanya mengambil kembali mainannya, ia mengirimkan tagihan untuk setiap kali Alam pernah memainkannya. Serangan ketiga terjadi di medan sosial dan profesional. Nadia adalah seorang ratu di dunianya, dan ia tahu persis bagaimana cara mengasingkan seseorang. Ia tidak perlu membuat status di media sosial atau menyebar fitnah murahan. Ia hanya perlu menceritakan kisah sedihnya kepada satu atau dua teman sosialitanya yang paling terpercaya dan paling terkenal sebagai biang gosip. Ceritanya ia kemas dengan elegan. "Aku kasihan sekali pada Alam," katanya saat makan siang cantik, suaranya dibuat terdengar pilu. "Dia terlalu ambisius dengan proyek barunya, sampai tertipu investasi bodong. Uang yang aku pinjamkan padanya ludes begitu saja. Aku tidak tega melihatnya, tapi aku harus melindungi asetku sendiri." Cerita itu menyebar lebih cepat dari api. Dalam waktu singkat, semua orang di lingkaran mereka membicarakan Alam sebagai seorang pria bodoh, serakah, dan tidak kompeten yang mencoba menipu istrinya sendiri dan gagal total. Reputasinya hancur lebur. Nama, Alam, menjadi lelucon di antara para pebisnis dan sosialita. Alam merasakannya secara langsung. Ia mencoba menghubungi kolega-kolega bisnisnya, berharap bisa memulai kembali proyek propertinya. Namun, semua pintu tertutup rapat. Panggilannya tidak diangkat. Pesannya tidak dibalas. Janji temu yang sudah dibuat tiba-tiba dibatalkan dengan alasan mendadak. Ia seperti orang tak kasat mata. Tanpa nama Nadia di belakangnya, tanpa akses ke kekayaannya, Alam bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah seorang penipu kecil yang topengnya telah terbuka. Hari-hari berlalu dengan keputusasaan. Uang dari orang tuanya yang pas-pasan tidak cukup untuk apa-apa. Ia terpaksa menjual jam tangan mewah pemberian Nadia dengan harga sangat murah kepada seorang tengkulak di pasar Loak. Uang hasil penjualannya habis dalam beberapa hari untuk membeli makanan dan obat pereda nyeri untuk Maria. Akhirnya, ia sampai pada titik terendah. Ia harus bekerja. Bukan sebagai direktur atau konsultan, tapi pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan uang. Setelah ditolak di beberapa tempat, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menjadi pengemudi taksi online, menggunakan mobil sedan tua milik ayahnya yang sering mogok. Malam pertamanya bekerja adalah malam yang paling menghinakan. Ia, yang dulu biasa duduk di kursi penumpang belakang mobil mewah dengan sopir pribadi, kini harus duduk di belakang kemudi, menunggu aplikasi di ponselnya berbunyi, berharap ada yang memesan jasanya. Aplikasi berbunyi. Pesanan datang dari lobi sebuah hotel bintang 5, hotel yang sama tempat ia dan Nadia sering menghabiskan akhir pekan romantis mereka. Dengan hati berat, ia mengarahkan mobil tuanya ke lobi yang gemerlap itu, berhenti di belakang deretan mobil-mobil mewah lainnya. Saat ia sedang menunggu penumpangnya keluar, pintu lobi hotel terbuka. Jantung Alam serasa berhenti berdetak. Dari pintu itu, keluarlah Nadia. Ia tampak lebih cantik dan lebih bahagia dari yang pernah Alam lihat. Ia tertawa lepas, kepalanya sedikit mendongak ke arah pria di sampingnya. Pria itu tinggi, tampan, dan tampak berwibawa, mengenakan setelan jas yang harganya mungkin lebih mahal dari mobil yang Alam kendarai. Pria itu membukakan pintu sebuah mobil Rolls-Royce hitam mengkilap untuk Nadia. Sebelum masuk, tatapan Nadia tanpa sengaja menyapu ke arah barisan mobil di belakangnya. Untuk sepersekian detik, mata mereka bertemu melalui kaca depan mobil Alam yang sedikit retak. Tidak ada keterkejutan di mata Nadia. Hanya ada kilatan singkat, sebuah pengakuan dingin yang seolah berkata, "Aku melihatmu. Tepat di tempatmu seharusnya berada." Kemudian, ia masuk ke dalam mobil mewah itu dan menghilang dalam kemewahan malam. Alam hanya bisa duduk terpaku di dalam mobil tuanya yang panas. Napasnya sesak, menatap kepergian wanita yang pernah menjadi miliknya, wanita yang telah menghancurkannya dengan begitu sempurna. Bagi Maria, kamar sempit Alam bukanlah tempat perlindungan, melainkan sebuah sel penjara. 4 dinding yang mengelilinginya terasa semakin mendekat setiap hari, mencekiknya dengan kebosanan, rasa sakit, dan penyesalan yang tak berujung. Di luar, dunia terus berputar, tetapi di dalam kamar itu, waktu seolah berhenti, membiarkannya membusuk dalam penderitaannya sendiri. Wajahnya adalah sumber siksaan yang konstan. Infeksi ringan yang ia dapatkan di Korea kini semakin parah, karena kurangnya perawatan medis yang steril. Beberapa bagian jahitan mengeluarkan nanah berbau tidak sedap.
Rasa sakitnya berdenyut tanpa henti, memaksanya untuk terus menelan obat pereda nyeri murah yang dibeli Alam, yang efeknya semakin lama semakin tidak terasa. Ia menghabiskan sebagian besar harinya berbaring di tempat tidur, menutupi wajahnya dengan selimut, seolah ia bisa bersembunyi dari kenyataan. Alam, yang sibuk dengan penderitaannya sendiri, tidak banyak membantu. Ia pulang larut malam setiap hari, kelelahan dan frustrasi setelah berjam-jam menyetir, dan hanya membawa pulang sedikit uang. Mereka sering bertengkar. Maria menuduh Alam tidak becus dan mengingkari janjinya, sementara Alam menyalahkan Maria karena ambisinya yang terlalu tinggi telah menghancurkan hidup mereka. Cinta dan nafsu yang pernah mengikat mereka telah menguap, digantikan oleh kebencian dan saling menyalahkan. Suatu sore, setelah pertengkaran hebat dengan Alam, Maria sampai pada titik puncaknya. Ia harus melihatnya. Ia harus tahu separah apa kerusakan yang terjadi. Dengan tangan gemetar, ia berjalan ke meja rias tua di sudut kamar. Ia mengambil cermin tangan kecil yang berdebu. Ia ragu-ragu sejenak, lalu dengan satu tarikan napas panjang, ia mengangkat cermin itu ke depan wajahnya. Jeritan yang keluar dari mulutnya adalah jeritan tanpa suara, sebuah pekikan horor yang tertahan di tenggorokannya. Wajah yang balas menatapnya dari cermin bukanlah wajahnya. Itu adalah wajah monster. Hasil operasi yang setengah jadi itu benar-benar mengerikan. Garis rahangnya tidak simetris, satu sisi lebih turun dari yang lain, membuatnya terlihat miring. Hidungnya, yang seharusnya mancung, malah sedikit bengkok ke kiri. Kelopak matanya dijahit dengan buruk, membuat salah satu matanya terlihat lebih kecil dan tertarik ke atas. Yang terburuk adalah kerusakan saraf di sekitar bibirnya. Sudut bibir kanannya sedikit terkulai, memberinya ekspresi seperti orang yang sedang menyeringai dan menangis pada saat yang bersamaan. Ia menjatuhkan cermin itu. Cermin itu pecah berkeping-keping di lantai, sama seperti hidupnya. Ia merosot ke lantai, terisak tanpa air mata, tubuhnya berguncang hebat. Wajah yang ia benci dulu kini terasa seperti sebuah kemewahan yang hilang selamanya. Wajah barunya, wajah yang seharusnya menjadi mahakaryanya, kini adalah kutukan abadi yang akan ia bawa seumur hidup. Sejak saat itu, ketakutannya untuk keluar rumah berubah menjadi fobia. Ia menjadi seorang pertapa. Ia bahkan tidak berani keluar kamar saat orang tua Alam ada di rumah. Ia hanya akan keluar ke kamar mandi saat tengah malam, bergerak seperti hantu di dalam rumah. Dunianya menyempit menjadi layar ponsel, satu-satunya jendelanya ke dunia luar yang kini begitu ia takuti. Ironisnya, ia masih sering membuka aplikasi TikTok. Ia melihat akun lamanya, melihat video-video saat ia masih memiliki wajah yang normal. Ratusan komentar baru membanjiri video terakhirnya, bertanya-tanya kemana ia pergi. Di sisi lain, influencer lain yang ia kenal semakin sukses, memamerkan kehidupan mewah yang pernah ia impikan. Setiap video adalah garam yang ditaburkan di atas lukanya. Namun, Nadia belum selesai dengannya. Pembalasan untuk Maria harus dilakukan di arena yang paling berarti bagi Maria, dunia maya. Nadia tahu bahwa menghancurkan wajah Maria saja tidak cukup. Ia harus menghancurkan nama dan impiannya, mengubahnya dari calon bintang menjadi bahan tertawaan abadi. Melalui koneksinya, Nadia secara anonim mengirimkan sebuah paket cerita eksklusif ke salah satu akun gosip Instagram paling berpengaruh di Indonesia. Paket itu berisi semua yang dibutuhkan. Foto-foto cantik Maria sebelum operasi, cerita ambisinya untuk menjadi seleb TikTok, bukti transfer dana dari rekening Nadia, dan yang paling mematikan, sebuah foto buram yang diambil dari jarak jauh, kemungkinan besar oleh orang suruhan Nadia di bandara. Foto itu, meskipun tidak terlalu jelas, sudah cukup untuk menunjukkan kengerian wajah Maria yang diperban dan bengkak saat kepulangannya yang memalukan. Akun gosip itu tidak menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Malam itu, mereka mengunggah sebuah postingan carousel dengan judul yang sangat provokatif. Kisah tragis calon seleb TikTok, nekat oplas pakai uang suami orang, pulang dengan wajah hancur. Karma instan. Postingan itu meledak. Cerita itu memiliki semua elemen yang disukai netizen. Perselingkuhan, ambisi, uang, drama, dan karma yang setimpal. Dalam beberapa jam, postingan itu mendapatkan ratusan ribu suka dan puluhan ribu komentar. Nama Maria menjadi trending topik di Twitter. Orang-orang melacak akun TikTok lamanya dan membanjirinya dengan hujatan dan emoji tertawa. Yang terburuk adalah foto buram wajahnya. Foto itu dipotong, diperbesar, dan dijadikan bahan meme. Seseorang menambahkan tulisan, ekspektasi, jadi bidadari, realita, jadi korban gagal produksi. Meme lain menunjukkan fotonya dengan tulisan, ketika kamu mau glow up tapi dananya dari sumber haram. Wajahnya yang hancur, tragedinya, penderitaannya, kini menjadi komedi nasional. Malam itu,
Di dalam kamarnya yang gelap, Maria sedang menggulir lini masanya saat mimpi buruk itu terjadi. Ia melihat wajahnya sendiri. Meme itu muncul di mana-mana. Di akun gosip, di akun komedi, bahkan diunggah ulang oleh teman-temannya sendiri. Ia membaca komentar-komentar kejam yang ditujukan padanya. Makanya jangan jadi pelakor. Hahaha, syukurin. Itu azab dari Tuhan. Wajahnya jadi lebih seram dari film horor. Ia menjadi viral, persis seperti yang ia impikan. Jutaan orang melihat wajahnya. Jutaan orang membicarakan namanya. Tapi mereka melihatnya bukan dengan kekaguman, melainkan dengan cemoohan. Mereka membicarakannya bukan sebagai inspirasi, melainkan sebagai lelucon dan pelajaran buruk. Notifikasi di ponselnya berbunyi tanpa henti, setiap bunyi terasa seperti tawa yang mengejeknya. Ia tidak tahan lagi. Dengan jeritan frustrasi yang tertahan, ia melemparkan ponselnya sekuat tenaga ke dinding. Layarnya retak menjadi 1000 keping, sama seperti jiwanya. Ia meringkuk di sudut kamar, menutupi telinganya, mencoba menghalau suara tawa jutaan orang yang kini bergema di dalam kepalanya. Ketenaran yang ia kejar telah menemukannya, dan ternyata, ketenaran itu adalah monster yang akan memangsanya hidup-hidup. 6 bulan telah berlalu sejak malam di depan gerbang itu. Bagi Nadia, 6 bulan itu adalah periode kebangkitan. Setelah membersihkan hidupnya dari parasit bernama alam, ia merasa seperti terlahir kembali. Energi yang dulu ia habiskan untuk mencintai dan mengkhawatirkan suaminya yang pengkhianat, kini ia curahkan sepenuhnya untuk bisnis dan dirinya sendiri. Hasilnya luar biasa. Agensi pemasaran digital miliknya berhasil memenangkan beberapa klien multinasional besar, melambungkan namanya menjadi salah satu figur paling berpengaruh di industri kreatif. Ia bukan lagi Nadia yang sama. Wanita yang dulu selalu berusaha pulang cepat demi menyiapkan makan malam untuk suaminya kini, menjadi seorang visioner yang fotonya terpampang di sampul majalah bisnis. Ia menjadi simbol kekuatan dan kebangkitan bagi banyak wanita. Namun, di balik senyumnya yang percaya diri dan penampilannya yang tanpa celah, bara api pembalasan itu belum sepenuhnya padam. Ia telah menghancurkan dunia mereka, tetapi ia menginginkan satu adegan penutup. Sebuah mahakarya terakhir untuk menutup drama ini dengan kepuasan yang absolut. Kesempatan itu datang saat ia memutuskan untuk merayakan peluncuran cabang baru perusahaannya. Ia tidak memilih hotel bintang 5 yang sudah biasa. Atas saran timnya, ia memilih sebuah rooftop bar yang baru dibuka dan sedang menjadi buah bibir di kalangan atas Jakarta. Tempat itu sangat eksklusif, dengan pemandangan 360 derajat ke arah gemerlap kota. Tempat yang sempurna untuk sebuah penobatan. Nadia tidak hanya merencanakan sebuah pesta, ia sedang merancang sebuah panggung. Sementara itu, bagi alam, 6 bulan terakhir adalah perjalanan panjang menuju dasar jurang. Setelah diusir, hidupnya menjadi serangkaian kegagalan dan penghinaan. Menjadi pengemudi taksi online tidak bertahan lama. Mobil ayahnya yang sering mogok membuat ratingnya anjlok, dan penghasilannya tidak cukup bahkan untuk menutupi biaya bensin dan perbaikan. Orang tuanya, yang lelah dengan kehadirannya dan Maria yang sakit-sakitan, terus-menerus mengomelinya untuk mencari pekerjaan yang benar. Setelah puluhan lamaran ditolak, melalui kenalan jauh, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan serabutan. Ia diterima di sebuah perusahaan catering dan jasa penyedia tenaga kerja untuk acara-acara besar. Pekerjaannya adalah apapun yang disuruh. Mengangkat kerat minuman, memindahkan meja, membersihkan piring kotor, menjadi pelayan jika dibutuhkan. Bayarannya harian, dan pekerjaannya menguras fisik. Pria yang dulu menghabiskan sore harinya di lapangan golf kini, menghabiskannya dengan mengangkat beban berat di bawah terik matahari. Malam itu, ia ditugaskan untuk sebuah acara besar di rooftop bar yang baru dibuka. Ia tidak tahu acara apa itu. Baginya, semua pekerjaan sama saja. Ia mengenakan seragam pelayan yang agak kesempitan berwarna hitam, menyembunyikan kelelahannya di balik ekspresi datar. Pesta Nadia berlangsung meriah. Semua orang penting di Jakarta sepertinya ada di sana. Suara tawa dan denting gelas anggur memenuhi udara, diiringi alunan musik jazz yang lembut. Nadia, sang ratu malam, bergerak di antara para tamunya, menebar senyum dan pesona. Ia mengenakan gaun perak yang berkilauan, membuatnya tampak seperti bintang di langit malam. Alam sedang berada di sudut bar, mengisi kembali nampannya dengan gelas-gelas kosong saat ia melihatnya. Jantungnya serasa jatuh ke perut. Itu Nadia. Di tengah kerumunan, ia bersinar paling terang. Dan ini adalah pestanya. Alam merasa seperti terperangkap. Ia ingin lari, bersembunyi di dapur, tapi manajernya yang galak mendorongnya dari belakang. Jangan diam saja. Bawa minuman itu ke meja VIP di sana. Dengan langkah berat,
Alam berjalan menuju meja tempat Nadia duduk bersama teman-teman terdekatnya. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap tidak ada yang mengenalinya. Ia meletakkan gelas-gelas minuman di meja dengan tangan gemetar, berusaha secepat mungkin untuk pergi. "Terima kasih," ucap salah satu teman Nadia. Alam hanya mengangguk tanpa mengangkat wajah dan bergegas berbalik. Namun, takdir punya rencana lain. Saat ia berbalik, ia tidak sengaja menyenggol lengan seorang tamu yang sedang lewat, membuat segelas anggur merah tumpah di lantai marmer yang putih bersih. Manajernya melihat kejadian itu dan langsung menghampirinya dengan wajah murka. "Bodoh! Lihat apa yang kau lakukan," bentaknya. "Cepat bersihkan. Jangan sampai ada tamu yang terpeleset." Manajer itu mendorong sebuah lem ke tangan Alam dan menunjuk ke arah genangan anggur. Genangan itu berada tepat di samping kursi Nadia. Dengan perasaan terhina yang membakar sampai ke tulang, Alam berlutut. Ia, Alam Prakoso, yang dulu dipuja dan dihormati, kini bersimpuh di lantai, membersihkan noda anggur di kaki wanita yang telah ia hianati. Seluruh percakapan di meja Nadia berhenti sejenak. Semua mata menatapnya. Nadia menunduk, menatap puncak kepala Alam yang sedang menggosok lantai dengan panik. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap. Tatapannya dingin, tanpa emosi, seolah sedang mengamati serangga. Setelah beberapa detik, ia mengangkat kembali gelasnya dan melanjutkan percakapannya dengan teman-temannya, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Penghinaan dalam pengabaian itu 1000 kali lebih menyakitkan daripada makian apapun. Alam hanyalah debu di bawah kakinya. Tidak berarti. Setelah selesai membersihkan, Alam bangkit dengan wajah memerah karena malu dan marah. Ia hendak pergi saat salah satu teman Nadia, yang mungkin sedikit mabuk, menunjuk ke arah jalan raya di bawah gedung. "Ya ampun, lihat itu. Kasihan sekali perempuan itu," ujarnya dengan nada prihatin. Semua orang di meja itu, termasuk Nadia, menoleh ke arah yang ditunjuk. Dari ketinggian lantai 50, mereka bisa melihat pemandangan jalanan yang sibuk di bawah. Di antara mobil-mobil yang berhenti di lampu merah, terlihat sesosok figur kurus yang mengenakan hoodie kebesaran yang menutupi seluruh kepalanya. Sosok itu berjalan pincang dari satu mobil ke mobil lain, mengetuk kaca jendela, mencoba menjual beberapa bungkus tisu. Gerakannya putus asa dan menyedihkan. Alam, yang berdiri tak jauh dari sana, ikut melihat ke bawah. Jantungnya kembali berdebar, tapi kali ini karena alasan yang berbeda. Ia mengenali postur tubuh itu. Ia mengenali hoodie abu-abu pudar itu. Itu Maria. Setelah diusir oleh Ibu Alam yang sudah tidak tahan lagi dengan kehadirannya yang hanya membawa sial, Maria benar-benar tidak punya tempat tujuan. Ia berakhir di jalanan. Wajahnya yang rusak membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan apapun, bahkan pekerjaan kasar sekalipun. Menjual tisu di lampu merah adalah satu-satunya cara agar ia bisa makan hari itu. Sebuah tablo yang sempurna telah tercipta. 3 tokoh utama dari drama pengkhianatan itu kini berada di satu lokasi yang sama, namun terpisah oleh takdir yang begitu kontras. Nadia di puncak, di sebuah pesta mewah di langit. Alam di tengah, menjadi pelayan yang bersimpuh di kakinya. Dan Maria di dasar, di jalanan yang kotor, mengemis belas kasihan. Nadia menatap pemandangan itu sejenak. Pemandangan kehancuran total kedua musuhnya, tersaji langsung di depan matanya. Tidak ada rasa kasihan di hatinya. Yang ada hanyalah kepuasan yang dingin dan tuntas. Ia perlahan mengangkat gelas sampanyenya. Teman-temannya mengira ia akan bersulang untuk kesuksesan bisnisnya. Tapi dalam hati, Nadia sedang bersulang untuk pembalasannya. Untuk mahakarya kehancuran yang telah ia ciptakan dengan begitu sempurna. Ia menyesap minumannya, merasakan kemenangan yang manis di lidahnya. Pesta di puncak gedung itu adalah babak terakhir bagi Alam. Setelah insiden anggur tumpah, manajernya memecatnya di tempat saat acara selesai. "Kau membuat tamu VIP tidak nyaman," katanya singkat, tanpa memberikan kesempatan bagi Alam untuk membela diri. Alam tahu, di balik keputusan manajernya, ada tangan tak terlihat Nadia yang memastikan malam itu adalah malam terakhirnya bekerja di tempat yang layak. Kejadian itu mematahkan semangatnya yang terakhir. Ia menyerah. Ia tidak lagi mencoba mencari pekerjaan kantoran atau layanan jasa. Ia menerima nasibnya. Beberapa minggu kemudian, ia benar-benar menghilang dari radar. Tidak ada lagi yang mendengar kabarnya. Bahkan orang tuanya sendiri hanya sesekali menerima telepon singkat darinya yang mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Kenyataannya, ia berakhir di sebuah pasar induk di pinggiran kota, bekerja sebagai kuli angkut. Setiap hari, dari subuh hingga petang, ia mengangkat karung-karung beras dan peti-peti sayuran. Tubuhnya yang dulu terawat kini menjadi kurus dan legam terbakar matahari.
Wajahnya yang dulu tampan kini tampak tua sebelum waktunya, dipenuhi guratan lelah dan kekalahan. Pesonanya telah luntur bersama keringat dan debu pasar. Sementara itu, nasib Maria bahkan lebih tragis. Hidup di jalanan menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Wajahnya yang rusak menjadi sumber ketakutan dan cemoohan. Anak-anak kecil akan berlari ketakutan saat melihatnya, sementara para remaja akan menggodanya dan merekamnya dengan ponsel, meneriakkan julukan-julukan kejam yang mereka lihat dari meme di internet. Setiap hari adalah pengingat akan kegagalannya. Pikirannya mulai retak. Ia menjadi paranoid, selalu merasa diikuti dan diawasi. Ia sering berbicara sendiri, kadang berdebat dengan bayangannya, kadang tertawa histeris tanpa alasan. Ia tenggelam dalam dunianya sendiri yang penuh delusi, di mana ia adalah seorang bintang besar yang sedang menyamar untuk sebuah peran. Mimpi yang telah menghancurkannya kini menjadi satu-satunya tempat ia bisa berlindung. Ia menjadi hantu yang gentayangan di lorong-lorong kota yang kotor, dilupakan oleh semua orang, termasuk oleh pria yang dulu berjanji akan menjadikannya seorang ratu. Setahun kemudian, nama Nadia Prameswari semakin bersinar. Ia tidak hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial, mendirikan sebuah yayasan untuk membantu para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan. Kisah hidupnya, tentang pengkhianatan yang ia alami dan bagaimana ia bangkit, telah menjadi inspirasi nasional. Ia adalah bukti hidup bahwa seorang wanita bisa menjadi lebih kuat setelah dihancurkan. Puncak pengakuannya datang saat ia diundang menjadi tamu utama di sebuah acara bincang-bincang paling populer di televisi nasional. Malam itu, jutaan pasang mata di seluruh Indonesia tertuju padanya. Ia duduk di sofa yang nyaman, di seberang pembawa acara yang karismatik, tampak tenang dan berwibawa dalam balutan blazer putih yang elegan. Pembawa acara itu memujinya atas semua pencapaiannya. Kemudian, ia mengajukan pertanyaan yang ditunggu-tunggu semua orang. Nadia, Anda telah melalui masa-masa yang sangat sulit setahun terakhir ini. Sebuah pengkhianatan yang akan menghancurkan kebanyakan orang. Namun Anda tidak hanya bertahan, Anda justru bersinar lebih terang dari sebelumnya. Bagaimana Anda melakukannya? Nadia tersenyum, senyum yang tulus dan penuh kedamaian. Saya belajar bahwa nilai diri saya tidak ditentukan oleh orang lain, apalagi oleh orang yang tidak menghargai saya, jawabnya dengan tenang. Saya menyadari bahwa fondasi hidup saya harus saya bangun sendiri, dengan tangan saya sendiri. Ketika Anda membangun istana Anda di atas tanah milik Anda, tidak ada gempa pengkhianatan dari orang lain yang bisa meruntuhkannya. Jawabannya disambut tepuk tangan meriah dari penonton di studio. Ia melanjutkan, menceritakan tentang pentingnya kemandirian finansial dan kekuatan mental bagi seorang wanita, tanpa sekalipun menyebut nama Alam atau Maria. Ia tidak perlu melakukannya. Ia telah memenangkan pertarungan ini begitu telak, hingga nama musuh-musuhnya bahkan tidak layak lagi untuk disebutkan. Mereka telah menjadi catatan kaki yang tidak penting dalam buku kehidupannya yang gemilang. Sebagai penutup, kata sang pembawa acara, jika ada satu pelajaran terbesar yang bisa Anda bagikan dari semua yang telah Anda lalui, pelajaran apakah itu? Nadia terdiam sejenak. Ia menatap lurus ke arah kamera utama, matanya berkilat penuh keyakinan. Ia tidak lagi berbicara kepada pembawa acara, tetapi kepada setiap orang yang menonton di rumah. Kepada setiap wanita yang mungkin sedang merasa lemah, dikhianati, atau putus asa. Jangan pernah meremehkan wanita yang membangun istananya sendiri, katanya, suaranya jelas dan mantap. Karena ia tahu persis bagaimana cara meruntuhkannya dan membangunnya kembali seorang diri, di atas puing-puing orang yang mencoba menghancurkannya. Kata-kata itu begitu kuat, begitu menggema, hingga seluruh studio hening sejenak sebelum meledak dalam tepuk tangan yang paling meriah malam itu. Nadia tersenyum. Senyum seorang pemenang sejati yang telah menemukan kebahagiaan, bukan dari membalas dendam, tetapi dari membangun kembali dirinya menjadi versi yang lebih baik dan lebih kuat. Jauh dari gemerlap studio televisi, di sebuah warung kopi kumuh di sudut pasar yang becek, seorang kuli angkut berhenti sejenak dari makannya. Wajahnya kotor oleh debu, tatapannya kosong. Ia menatap layar televisi kecil yang ada di warung itu. Di layar, wajah Nadia yang bersinar memenuhi pandangannya. Ia mendengar setiap kata dari kalimat terakhir wanita itu. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya ada kehampaan yang tak berujung. Ia menunduk, melanjutkan makan nasi bungkusnya, seolah kata-kata itu diucapkan dalam bahasa asing yang tidak ia mengerti. Dan di sebuah lorong gelap beberapa kilometer dari sana, seorang wanita dengan pakaian compang-camping dan hoodie yang menutupi wajahnya yang rusak, sedang menata kerikil-kerikil di tanah, seolah sedang membangun sebuah panggung megah. Ia bergumam pada dirinya sendiri, sebentar lagi acaranya mulai. Semua orang akan melihatku. Aku seorang bintang. Di layar televisi, acara selesai.
Nadia berdiri dan menyalami para penonton. Ia kuat. Ia bebas. Ia telah menang secara absolut. Keadilan telah ditegakkan, bukan oleh hukum atau takdir, tetapi oleh tangannya sendiri. Dan akhir ceritanya begitu sempurna.